Sebelum saya mulai nih, sebelum saya masuk, suara saya terdengar jelas tidak ya teman-teman? Mungkin boleh responnya di chat tidak apa-apa? Oke, aman ya. Soalnya ini saya pakai laptop yang satu nih. Oke, oke baik teman-teman. Saya mohon maaf juga kalau misalkan nanti suara saya kurang terdengar jelas ya. Karena memang sedang tuh. Oke, kita langsung mulai aja kelasnya teman-teman. Di pertemuan ketiga dan juga keempat ini, artinya nanti malam hari ini kita akan bahas sekitar 6 materi, teman-teman. Materinya itu nanti ada menambahkan audio maupun video ke dalam PowerPoint, kemudian membahas mengenai tab slideshow, tab transisi, tab animasi, dan yang terakhir itu diharapkan nantinya bisa membuat kuis, sebuah kuis gitu ya, sederhana menggunakan PowerPoint seperti itu. Mungkin bisa saya tampilin terlebih dahulu ya teman-teman ya untuk ininya, apa namanya, materinya boleh dibaca terlebih dahulu apa aja yang nanti kita perlu bahas. Kemudian seperti biasa nanti saya paparkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk materinya. Selanjutnya kita langsung praktek aja untuk tugasnya. Jadi nanti kita akan bahas tugas ke-4 dan juga ke-5 ya, teman-teman. Kita sebentar ya, saya ini dulu. Ini untuk materinya, teman-teman. Bisa sudah terlihat belum screen-nya? Terlihat nggak ya? Aduh, kayaknya susah deh kalau untuk share screen materi. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu aja ya teman-teman ya. Jadi untuk materi yang pertama nanti kita akan bahas bagaimana cara kita menambahkan video maupun fitur audio ke dalam slide presentasi kita. Bagaimana cara kita menambahkan video, kemudian bagaimana cara kita menggunakan tab format yang ada pada video maupun audio, kemudian bagaimana cara kita menambahkan audio dan lain sebagainya ya. Itu nanti ada di materi. Kemudian transisi dan juga animasi. Tab transisi ini nanti akan dijelaskan materinya ya, ada jenis efek apa aja di dalam transisi, terus apa sih itu tab transisi pastinya, kemudian di situ bagaimana cara mengatur timing di dalam transisi gitu. Kemudian untuk yang tab animasi itu materinya nanti ada apa sih itu tab animasi, kemudian kita perlu mengenal apa sih itu animasi tab, terus advance animation itu bagaimana, animation pen itu bagaimana, itu nanti ada di materi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk melakukan presentasi atau slideshow ya teman-teman, itu materinya nanti ada bagaimana cara kita memulai presentasi, bagaimana cara kita menggunakan custom slideshow, kemudian bagaimana cara kita membuat presentasi itu menjadi otomatis, terus nanti ada penjelasan mengenai tombol dan juga menu pada presentasi, dan yang terakhir presenter view ya, teman-teman harus tahu apa itu presenter view dalam slide presentasi kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu nanti materinya adalah bagaimana langkah-langkah cara membuat kuis sederhana menggunakan PowerPoint gitu. Di dalam kuis ini nanti ada satu materi yaitu hyperlink ya teman-teman ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk
membantu teman-teman membuat kuis sederhana di dalam PowerPoint seperti itu. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu video dan audio ya. Saya izin share screen untuk materinya. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman ya screen-nya ya. Harusnya sih sudah ya. Teman-teman sudah terlihat ya untuk screen-nya. Materi yang pertama adalah audio dan video di dalam PowerPoint. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu tab insert ya, seperti di pertemuan sebelumnya. Tab insert ini merupakan tab yang isinya adalah tombol-tombol perintah untuk menyisipkan tabel, objek gambar atau shape ya, diagram grafik, terus ada smart art juga, ada teks, ada word art, hyperlink, video, bahkan sampai audio gitu. Di tab insert ini sendiri ada 10 grup atau kelompok menu gitu, mulai dari slide sampai ke media ya teman-teman. Nah, untuk menyisipkan fitur audio maupun fitur video ke dalam slide presentasi PowerPoint, fiturnya itu bisa kita temukan di tab insert, di grupnya itu atau kelompok menunya adalah di subtab media teman-teman. Ini untuk tampilannya seperti ini. Tampilan tab insert ya teman-teman ya, bisa dilihat di sini tab insert itu letaknya di antara tab home sama tab design. Ini untuk PowerPoint 2016 ya teman-teman. Kemudian di dalam tab insert itu sendiri ada beberapa fitur yang bisa kita tambahkan ke dalam slide presentasi kita. Nah, untuk materi penambahan video maupun fitur audio gitu ya ke dalam slide presentasi, itu bisa kita tambahkan atau bisa kita temukan di subtab media nih teman-teman, di bagian paling kanan. Di bagian sini ada subtab media atau kelompok media ya teman-teman ya. Di sini ada fitur audio dan juga fitur video. Nanti tinggal diklik aja, tampilannya ada di slide selanjutnya. Oke. Kemudian menambahkan audio dan juga video di dalam PowerPoint ya teman-teman ya. Untuk audio dan video itu merupakan fitur di dalam grup media yang terdapat di dalam tab insert. Audio maupun video itu bisa kita sisipkan ke dalam slide presentasi. Contohnya nih seperti audio musik, kemudian ada narasi, ada cuplikan suara, bahkan sampai cuplikan gambar bergerak ya atau video dengan suaranya pastinya. Untuk menyisipkan video itu bisa kita lakukan ada dua cara nih teman-teman, melalui tab insert maupun langsung disisipkan melalui slide-nya. Kalau misalkan slide yang digunakan oleh kita itu layout-nya adalah title and content to content comparison content with caption. Nah, bedanya teman-teman, kalau misalkan untuk menyisipkan audio itu hanya dapat melalui tab insert saja, tidak bisa langsung di slide-nya. Gitu. Ini untuk tampilan menyisipkan audio ke dalam PowerPoint. Tadi udah saya jelaskan ya. Untuk menambahkan audio itu bisa ke tab insert, kemudian ke grup media. Di sini ada audio, diklik aja, klik yang tanda panah bawah. Muncul tampilan seperti ini teman-teman, ada audio on my PC sama record audio. Kalau audio on my PC artinya audionya itu sudah disiapkan oleh teman-teman di PC teman-teman. Kemudian kalau record audio nanti tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tampilan ini teman-teman bisa rename nih nama sound-nya, kemudian
Di sini teman-teman tinggal diklik aja yang merah ini, nanti bakal kerekam suara teman-teman saat presentasi. Kemudian kalau udah tinggal di stop aja, terus di rename, tinggal diklik OK. Jadi audionya di slide tersebut bakal muncul kayak gitu. Oke, next. Kalau untuk penyisipan video, ini ada dua cara ya teman-teman. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, bisa melalui tab insert. Tab insert itu caranya sama seperti audio ya teman-teman. Bisa langsung ke grup media, di situ ada video. Di video tinggal diklik yang tanda panah ke bawah, ada online video sama video on my PC. Kalau yang video on my PC, artinya teman-teman sudah menyiapkan videonya atau file videonya di dalam PC teman-teman. Sedangkan untuk yang online video, nanti teman-teman tampilannya itu ada, teman-teman bisa cari di website ataupun video online di YouTube ya teman-teman ya. Nanti untuk tampilannya saat kita praktek aja, itu nanti ada tampilannya. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa tambahkan video itu langsung dari slide-nya. Slide-nya itu ada di, langsung dari slide-nya apabila menggunakan layout yang sudah disebutkan tadi. Nah, itu tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, biasanya untuk kontennya. Kemudian teman-teman tinggal pilih aja yang insert video. Kalau teman-teman klik, nanti tampilannya bakal seperti ini, online video atau video on my PC, kayak gitu. Oke, apabila teman-teman sudah menambahkan video maupun fitur audio ke dalam slide presentasi, nantinya pasti bakal muncul video ataupun audio tools nih, teman-teman. Nah, di sini nih tampilan contoh tampilannya itu saya beri di sini ada video tools ya, teman-teman ya. Video tools ini isinya ada dua tab, tab format sama tab playback nih, teman-teman. Tab format itu isinya seperti ini, dari preview sampai size itu bisa kita custom ya, atau kita atur sendiri. Kemudian playback-nya itu mulai dari preview juga sampai ke video option. Nah, nggak beda jauh nih teman-teman sama video. Apabila teman-teman sudah menambahkan audio ke dalam slide presentasi, itu juga pastinya bakal muncul audio tools. Isinya juga sama, ada tab format sama tab playback. Untuk isi-isi fiturnya itu juga hampir sama ya teman-teman ya. Untuk tab format pastinya ada preview sampai ke size. Kalau untuk yang playback juga sama teman-teman, mungkin nanti diganti audio option kayak gitu. Oke. Oke, untuk materi yang pertama selesai, kita lanjut ke materi yang kedua ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Pause ya. Oh, ininya ya ke pause ya teman-teman ya, sebentar ya. Nah, oke, saya ulang ya untuk share screen-nya. Materi yang kedua adalah transisi dan animasi nih teman-teman. Terlihat nggak ya untuk ininya? Saya nggak bisa nih soalnya sebentar. Untuk screen-nya terlihat. Oke. Screen-nya terlihat ya teman-teman ya. Materi yang kedua kita adalah tab transisi dan juga tab animasi. Ini saya gabung jadi satu. Untuk tab transisi dan juga animasi ini pastinya ada di Microsoft PowerPoint ya teman-teman ya.
Oke, di sini ada pengertiannya atau penjelasannya terlebih dahulu untuk tab transisi. Tab transisi dalam PowerPoint adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan efek antara slide di dalam presentasi. Hal ini mencakup pilihan efek transisi serta pengaturan durasi dan cara efek tersebut diaktifkan, misalnya oleh klik mouse atau otomatis gitu. Tab ini pastinya akan membantu sebuah presentasi menjadi lebih menarik dan juga dinamis. Nah, di dalam tab transisi PowerPoint terdapat beberapa subtab ya atau kelompok menu gitu yang memungkinkan pengguna itu untuk mengatur berbagai aspek dari efek transisi antar antar slide gitu. Nah, subtab ini mungkin mencakup preview, terus transisi to di slide dan juga timing. Untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Ini tab transisi ya, terletak di antara tab desain dan juga tab animasi. Nah, tab transisi ini isinya ada preview, transisi to di slide, terus ada timing. Cuma 3 aja nih subtabnya. Nah, transisi to di slide itu isinya adalah efek-efek transisi yang bisa kita gunakan untuk menambahkan efek visual gitu ya di antar slide gitu. Nah, ini untuk timing itu ada sound. Kita bisa atur sound-nya, bisa atur durasinya, terus bisa kita atur advance slide-nya. Jadi bagaimana cara kita mengaktifkan efek transisi tersebut kayak gitu. Untuk tambahan teman-teman, apabila yang menandakan slide tersebut sudah ditambahkan transisi atau belum, sudah ditambahkan efek atau belum ya teman-teman ya. Kalau sudah, biasanya di bagian nomor urut ini itu nanti ada tanda bintangnya teman-teman kalau sudah ditambahkan efek transisi. Itu. Nanti kita bisa praktekkan ya saat praktek tugas. Oke, lanjut ke tab animasi. Tab animasi di dalam PowerPoint. Pengertiannya nih, tab animasi di dalam PowerPoint adalah tab yang dapat menambahkan gerakan atau efek pada fitur-fitur yang sudah ditambahkan di slide presentasi. Dengan tab ini, kita bisa membuat fitur-fitur itu muncul, bergerak, ataupun hilang dengan gaya yang menarik. Ini membantu membuat presentasi itu jadi lebih hidup dan lebih mudah dipahami oleh audiens. Nah, mungkin nanti banyak yang bedanya apa sih sama-sama efek gitu. Kalau misalkan transisi itu efek yang bisa kita tambahkan dari satu slide ke slide berikutnya, jadi mempengaruhi di slide-nya. Nah, bedanya kalau animasi itu sama-sama efek ya, efek visual gitu teman-teman, tapi ini yang efeknya itu yang bisa kita tambahkan ke dalam fitur yang sudah kita sisipkan di dalam slide presentasi. Contohnya, teman-teman sudah menambahkan fitur video ke dalam slide presentasi teman-teman. Nah, fitur video itu teman-teman bisa kasih efek loh untuk munculnya video atau video itu mau bergerak ataupun hilang dari slide itu bisa teman-teman pakaiin efek. Nah, efeknya ini ada di tab animasi kayak gitu. Untuk tab animasi ini sendiri, kita lihat ya tampilannya ada 4 subtab teman-teman, mulai dari preview, terus animasinya, berarti kita bisa pilih ya efek-efek animasi apa aja yang mau kita gunakan atau yang bisa kita gunakan. Terus ada advanced animation, jadi bagaimana cara kita mengaktifkan animasi itu, dan timing pastinya. Oke, untuk materi yang kedua dan ketiga ya berarti ya sudah cukup. Saya lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya adalah slideshow ya teman-teman ya.
Oke, materi berikutnya adalah slideshow di dalam PowerPoint. Tab slideshow nih, untuk memulai sebuah presentasi, tab slideshow dalam PowerPoint merupakan bagian yang memungkinkan untuk menjalankan presentasi secara langsung. Di dalam tab ini akan ada berbagai subtab yang berkaitan dengan cara presentasi, bagaimana cara presentasi itu akan ditampilkan. Dalam tab slideshow terdapat 3 subtab, teman-teman, atau 3 grup ya, yang di dalamnya itu terdapat fitur-fitur yang sangat berkaitan dengan bagaimana cara kita melakukan sebuah presentasi. Nah, ketiga subtab tersebut adalah start, terus ada start slideshow, ada setup, sama monitor. Bisa dilihat ya di sini ya, teman-teman ya, fiturnya. Ini start slideshow, terus ini setup, ini monitor. Nah, di sini bisa lihat bagaimana cara kita melakukan presentasi itu bisa dilihat dari sini. Untuk start slideshow-nya itu bagaimana kalau misalkan kita memulai presentasi itu dari awal slide atau sudah di pertengahan slide nih. Misalkan teman-teman mau mempresentasikan mulai dari slide ketiga, itu pakainya yang from current slide, kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau dari awal, pakainya yang from beginning. Terus ini ada present online, terus ada juga custom slideshow. Nah, nantinya itu kalau custom slideshow itu kayak teman-teman bisa pilih nih slide mana aja yang mau ditampilkan dalam presentasi teman-teman. Nah, nantinya ini di tugas juga ada nih custom slideshow. Terus untuk setup slideshow, ini ya teman-teman, setup slideshow itu nanti bisa kita lihat di praktek ya. Terus ada head slide. Head slide itu teman-teman menyembunyikan slide-nya. Jadi waktu presentasi itu si slide ini nggak akan muncul gitu ya. Terus ada record. Kalau record itu waktu kita presentasi itu di record ya dari PPT-nya itu sendiri, nanti bisa dijadikan video seperti itu. Terus di sini bisa lihat nih, bisa dicantang, yang dicantang-centang ada narasi, timing, terus media control, sama presentasi gitu. Ini bisa tinggal dicentang-centang aja kalau mau digunakan. Terus bagaimana caranya biar presentasi itu menjadi otomatis? Ini ya teman-teman, di monitor ada otomatis atau nanti primary presentation atau apa gitu. Nanti kita lihat saat praktek ya teman-teman ya. Oke, untuk materinya saya cukupkan nih teman-teman. Kita langsung masuk ke praktek ya teman-teman. Kita langsung masuk ke praktek. Saya baca copyin dulu deh tugasnya. Tugas 3, 4 sama 5 ya. Kemarin belum ya tugas 3. Ini saya copyin dulu. Oke, percobaan yang ketiga, kita membuka PowerPoint pada percobaan kedua, kemudian menambahkan satu slide baru. Ya, bisa dibaca ya teman-teman ya, di kolom chat ini ada percobaan 3 sama percobaan 4. Nah, percobaan kelima itu kita diharuskan membuat kuis sederhana ya teman-teman ya. Nanti saya beri contohnya. Oke, ini sebentar saya buka dulu ya.
Oke teman-teman, ini saya sudah buka PPT tugas 2. Kemudian untuk tugas 3-nya itu, kita diharuskan membuka PPT tugas 2, kemudian menambahkan satu slide baru setelah slide 1, dan satu slide baru setelah slide 4. Nah, slide yang baru ini kemudian diberikan paragraf ya teman-teman. Ini saya sudah berikan contoh kayak gini paragrafnya. Kemudian di slide yang kelima berarti itu kita menambahkan icon ya teman-teman. Kita menambahkan icon beruang. Untuk menambahkan icon beruang teman-teman, karena ini saya sedang pakai laptop ini, di tab insert itu nggak ada icon. Jadi buat teman-teman yang versinya itu 2019 ke atas, itu kan ada icon nih teman-teman, bisa cari di tab insert. Terus habis itu ke illustration, di illustration ini nanti ada icon gitu. Nah di icon itu tinggal diklik aja, kemudian ditunggu, terus teman-teman pilih yang animals, di animals pilih yang gambar seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pakai PPT yang bukan 2019 ke atas, kan nggak ada nih ikonnya. Teman-teman bisa pakai picture ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin download dulu di Google gitu untuk fotonya atau icon, tulis aja icon beruang gitu ya. Kemudian nanti dimasukkan ke slide ini menggunakan picture. Bisa pakai picture online juga nih teman-teman. Ini bebas, yang penting ada picture-nya gitu. Kemudian untuk tugasnya selanjutnya diinstruksikan untuk menambahkan transisi ya teman-teman. Untuk menambahkan transisi pada slide 1 sampai 3, transisinya adalah visual ya teman-teman ya. Nah, ini slide 1, 2, 3, 4, sampai 6 itu bisa kita lihat ya teman-teman, di bawah angkanya itu sudah ada bintangnya. Artinya setiap slide ini sudah saya beri efek transisi nih teman-teman. Nah, bisa kita cek nih untuk slide 1 efek transisinya itu sudah saya beri visual ya, bisa dilihat di previewnya. Saya kasih sound juga, durasinya sudah saya atur, kemudian action slice-nya juga sudah saya pilih nih, mau pakai one mouse click atau bagaimana, atau after berapa detik, kayak gitu. Kemudian yang slide kedua juga sudah saya beri efek transisi. Ini ya, teman-teman. Kemudian slide yang ketiga juga sudah saya beri efek transisi, bisa terlihat di previewnya. Nah, kemudian yang slide keempat sampai ke-6 itu diinstruksikan untuk menambahkan efek transisi glitter. Di sini bisa terlihat ya, sudah ada bintangnya, artinya sudah saya tambahkan. Di sini bisa lihat glitter yang saya tambahkan, bisa di preview dulu. Nah, ini efeknya. Yang kelima juga bisa di preview dulu. Efek glitter seperti ini. Kemudian yang ke-6, slide ke-6 ini juga sama. Oke. Kalau udah teman-teman, terus instruksi selanjutnya. Di instruksi selanjutnya adalah menambahkan animasi ya, motion pad di ikonnya. Nah, kita bisa buka nih slide 5 yang ada ikonnya, terus kita klik ikonnya, terus kita ke tab animasi teman-teman. Nah, terus habis itu kita bisa pilih nih animasi apa yang mau kita gunakan, sesuai instruksi aja, yaitu motion pads ya teman-teman. Tinggal dipilih. Ini kan hanya ada 7 pilihan nih. Kalau misal mau lebih, bisa yang more motion pad. Terus kita bisa pilih nih, di sini banyak sekali ya teman-teman ya. Tinggal dipilih aja sesuai sama kebutuhan presentasi teman-teman. Misalkan nih saya mau pakai yang ini. Tinggal diklik OK. Gitu. Kalau misal mau di preview, bisa klik centang yang preview efek. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Atau ini bebas ya, untuk efeknya itu saya bebaskan. Misalkan saya ini. Nah, yang menandakan apabila fitur tersebut sudah ditambahkan efek animasi atau belum, kalau sudah, itu biasanya ada tandanya seperti ini nih teman-teman. Ada angkanya, angka 1.
Nah, bisa kita lihat ya, saya contohkan juga di bagian judul. Ini ada angka 1, kemudian di subtabnya saya juga mau nambahin animasi. Di sini misalkan saya tambahkan yang ini. Nah, ini bakalan muncul angka 2. Jadi berurutan teman-teman. Yang kita tambahkan dulu itu nanti efek yang akan muncul terlebih dahulu. Itu kalau animasi seperti itu. Jadi di setiap fiturnya itu bisa kita tambahkan. Contohnya di sini, judulnya bisa kita tambahkan animasi. Misalkan ini. Kemudian untuk tabelnya juga kita bisa beri animasi. Nah, tandanya mana nih? Dua fitur ini sudah kita beri animasi, itu tandanya di sebelah sini ya teman-teman ya, ada angkanya. Ini urutan yang pertama, ini urutan yang kedua. Setelah itu kalau sudah semua, tinggal di tinggal di save aja ke tab file, terus habis itu save as ppt3 nama underscore ppt3 kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke percobaan atau tugas yang keempat ya teman-teman. Saya share screen terlebih dahulu. Tugas yang keempat itu adalah sebentar mana nih? Percobaan 1 ya. PPT 1 kayaknya ini untuk oke. Tugas yang keempat itu kita menambahkan insert video, audio, terus habis itu kita membuat custom slideshow ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya, saya lihat dulu, saya buka dulu untuk PPT tugas 1 ini. Pakai yang PPT tugas 2 aja ya teman-teman ya, nanti bisa disesuaikan aja. Saya terlebih dahulu. Saya pakai yang PPT tugas 2 ya teman-teman, seharusnya itu PPT tugas 1. Nah, di situ diinstruksikan untuk menambahkan fitur audio dan juga video nih teman-teman. Untuk menambahkan fitur audio dan video, ini saya contohkan di slide ke-7 dan ke-8. Di slide ke-7, teman-teman bisa pilih insert, terus di sini ada grup media, teman-teman bisa pilih yang video, terus pilih yang video on my PC, karena untuk file video dan juga audionya itu sudah disiapkan ya teman-teman ya, di Google Classroom, boleh dicek. Misalkan ini saya misalkan aja ya, nanti videonya itu berbeda. Nah, seperti ini bisa teman-teman atur. Ini di sini muncul ya video tools-nya, isinya adalah format sama playback. Nah, format ini bisa teman-teman atur untuk size-nya, terus range-nya, bisa diatur juga video style-nya, kayak gitu. Bisa diatur sendiri nih teman-teman. Nah, untuk size-nya kan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kayak gini contohnya. Terus untuk stylenya juga teman-teman bisa atur sendiri ya. Misalkan seperti ini. Terus bisa nih color-nya, correction-nya itu bisa banget diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk playback-nya, teman-teman bisa di sini pilih yang otomatis. Terus ini bisa dicentang-centang aja ya sesuai dengan misalkan mau diulang-ulang gitu. Ini bisa yang rewind after playing itu bisa dicentang aja. Untuk durasinya, trim video itu juga bisa dipilih ya teman-teman. Kemudian instruksi selanjutnya adalah menambahkan audio ya teman-teman ya. Untuk menambahkan audio itu juga sama, tab insert, kemudian di grup media ada audio, pilih yang on my PC. Ya di sini teman-teman sudah disiapkan ya di Google Classroom, tinggal dipilih aja, masukin aja gitu. Nah di sini juga nanti bakal muncul audio tools. Di audio tools ini ada tab format sama playback juga. Untuk tab format itu sendiri ada bisa kita atur size-nya, range-nya,
picture style-nya juga bisa, contohnya seperti ini. Nah, atau pakai ini bisa juga, atau pakai ini, ini bebas ya teman-teman ya. Kemudian mau di tengah, mau di samping, mau di mana itu juga bebas. Kemudian playback-nya juga bisa kita atur menjadi otomatis seperti yang ditugas. Oke. Trim audio juga bisa, fade duration juga bisa, tergantung kebutuhan presentasi teman-teman. Ini saya bebaskan ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman untuk instruksi selanjutnya adalah membuat custom slideshow. Membuat custom slideshow itu di mana? Di tab slideshow ya teman-teman. Nah ini tab slideshow, di sini ada custom slideshow. Kita pilih, klik yang custom slideshow, terus habis itu kita pilih yang new, buat baru nih. Bisa kita rename show-nya ini namanya mau apa? Contohnya gini. Show when, gitu ya. Terus kita pilih nih slide berapa aja yang mau kita tampilkan. Contohnya slide 1, slide 3, slide 4, terus slide 7, slide 8. Isinya 5 slide nih, tinggal diklik yang add. Nanti kan di sini muncul nih teman-teman, ini juga bisa teman-teman pindah. Contohnya slide 8 menjadi slide 3 atau slide 2 itu juga bisa. Terus slide yang ini jadi slide terakhir itu juga bisa, ini sesuai sama kebutuhan teman-teman aja ya, sesuai sama kreativitas teman-teman. Kalau udah tinggal diklik OK. Oke, kalau misalkan mau di-show-kan atau mau dipresentasikan bisa langsung klik yang show, atau teman-teman bisa nanti saat memilih presentasi itu nanti ada pilihan juga nih teman-teman di setup slideshow itu bisa teman-teman pilih yang custom slideshow kayak gitu. Kemudian kalau udah tinggal di save aja di tab file, save as gitu ya teman-teman ya untuk yang tugas keempat. Oke. Kita lanjut ke tugas terakhir, yaitu membuat kuis sederhana menggunakan PowerPoint nih, teman-teman. Saya izin share screen kembali. Ini untuk tugas terakhirnya. Oke, di sini ada PowerPoint. Di sini saya sudah siapkan. Nanti disesuaikan aja sesuai sama tugasnya ya, teman-teman ya. Di sini slide 1, ada 5 slide, teman-teman. Slide 1 saya bikin judulnya. Terus saya tambahkan kalimat klik untuk memulai. Kemudian slide kedua dan ketiga itu adalah kuisnya. Kemudian slide yang keempat itu saya tambahkan game over. Terus slide yang kelima itu saya tambahkan quiz winner-nya. Oke, di sini slide pertama nih ada judul, kemudian ada klik untuk memulai. Nah, di sini teman-teman ada satu materi lagi yaitu hyperlink. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat misalkan satu fitur nih tanda panah, kalau misal kita klik nanti muncul langsung ke slide yang berikutnya atau mungkin slide yang ketiga atau mungkin slide yang keempat itu bisa pakai fitur hyperlink nih teman-teman. Nah, fitur hyperlink itu bisa kita temukan di tab insert, terus teman-teman bisa ke grup yang links ini, tinggal klik yang hyperlink teman-teman, kemudian teman-teman bisa pilih nih yang mau dituju tuh slide berapa gitu. Misalkan teman-teman di slide pertama ini kan saya tambahkan kalimat klik untuk memulai. Kalau misalkan teman-teman membuat presentasi, kemudian menggunakan tanda panah yang misalkan mau diklik itu nanti langsung muncul ke slide yang kedua atau bahkan slide yang ketiga, itu tinggal diklik aja kayak gitu. Kalau udah tinggal diklik OK. Nah, tandanya apa sih kalau misalkan sudah diberi hyperlink? Itu biasanya warnanya itu berubah ya teman-teman ya. Untuk kalimatnya ini bisa langsung disesuaikan aja. Nah, untuk bagian soal juga sudah saya kasih hyperlink ya teman-teman ya. Misalkan di sini kan kuisnya itu saya pilihan ganda. Misalkan di jawaban A, B, C itu adalah jawaban yang salah, berarti langsung ke game over, ke slide game over. Kemudian kalau yang jawaban D adalah jawaban yang benar, kalau ada yang klik jawaban D itu nanti langsung masuk ke kuis selanjutnya gitu.
Kayak gitu sih. Kemudian di game over juga sama, ada kalimat klik play again, terus di kelima ini quiz winner. Nah, quiz winner ini kalau misalkan di soal yang terakhir atau di quiz yang terakhir, itu seseorang bisa menjawab dengan tepat, itu nanti langsung masuk ke slide quiz winner, kayak gitu. Ini untuk membuat quiz sederhana itu seperti ini. Mungkin teman-teman ada satu fitur yang bisa teman-teman gunakan di sini adalah hyperlink, kayak gitu teman-teman. Terus kalau udah misalkan teman-teman sudah membuat kuisnya, jangan lupa dikasih apa namanya ini section ya teman-teman ya. Sectionnya itu yang pertama start, terus soal atau quiz, yang terakhir adalah end, bisa dikelompokin. Untuk membuat section itu sendiri ada di tab home, terus teman-teman bisa pilih yang di group slide sini teman-teman, terus section, add section, disesuaikan dulu, teman-teman klik dulu misalkan di slide yang pertama nih mau dibikin section, nah kayak gini bisa di apa kasih section gitu, nanti di rename dan lain sebagainya. Nah ini rename section, bisa di rename namanya apa. Kalau udah tinggal di rename terus nanti muncul namanya kayak gitu teman-teman. Oke, untuk prakteknya sampai ke langkah-langkah membuat kuis sederhana sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kelasnya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi ataupun tugasnya. Boleh saya kasih waktu sampai 8.50 ya, teman-teman ya. Sebelum saya tutup, agar tidak terlalu. Oke, baik teman-teman. Oke, untuk video recordnya bakal di-share ya teman-teman di grup. Nanti bisa minta langsung aja sama tim kami. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya teman-teman untuk kelasnya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita, karena ini pertemuan ketiga dan juga keempat digabung ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya bergabung pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita bahas itu bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Mungkin saya akhiri ya teman-teman ya untuk kelasnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat dan selamat mengerjakan untuk tugasnya agar nanti dikumpulkan dan dapat sertifikatnya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.